Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Siapa nih sahabat 10 Amazing yang suka makan makanan yang terbuat dari kentang? Atau masih punya stok kentang di rumah? Nah, kali ini kita akan membahas 10 makanan yang terbuat dari kentang. Langsung saja simak informasinya, check it out. Kentang goreng keju adalah sebuah hidangan makanan cepat saji. Terdiri dari kentang goreng yang dilumuri keju dengan tambahan berbagai macam topping. Kentang goreng keju umumnya disajikan sebagai hidangan makan siang atau makan malam. Kentang goreng keju dapat ditemukan di tempat makanan cepat saji, makan malam, dan tempat pemanggangan di seluruh belahan-belahan dunia. Melihat kembali sejarahnya, Prancis, Belgia, dan Spanyol sama-sama mengeklaim bahwa kentang goreng berasal dari negaranya. Di Prancis, kentang goreng pertama kali ditemukan pada tahun 1789 oleh pedagang kaki lima di jembatan Pont Neuf. Namun dalam beberapa catatan sejarah menyebut bahwa kentang goreng berasal dari Belgia, karena masyarakat Belgia pada zaman dahulu sudah mengenal kentang goreng. Sementara itu, Spanyol mengeklaim bahwa kentang goreng berasal dari negaranya, mengingat kentang pertama kali dikenal di daratan Eropa oleh masyarakat Spanyol. Hidangan ini mengalami ketenaran di Amerika Serikat. Setelah produk-produk keju kaleng seperti cheese whiz meroket di pasar Amerika Serikat pada tahun 1952, meskipun tempat lahirnya masih banyak diperdebatkan. Di Amerika Serikat, kentang keju juga sering dilapisi dengan keju cheddar leleh, potongan bacon, irisan jalapeno, dengan saus ranch sebagai cocolan kentang goreng keju. Pada Perang Dunia ke-1, makanan ini menjadi makanan favorit para pasukan Amerika Serikat. Kala itu para penduduknya masih menggunakan bahasa Prancis. Oleh karena itu, para tentara Amerika Serikat menyebutnya makanan ini dengan French fries. Di Indonesia sendiri, kentang goreng keju dapat ditemukan di outlet atau resto siap saji dengan persiapan dan waktu yang sangat terbatas. Tentunya sahabat 10 Amazing juga bisa loh buat kentang goreng keju di rumah. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan bisa ditemukan di toko depan rumah atau supermarket terdekat, dan proses pembuatannya yang sangat mudah dimengerti. Kentang goreng. Kentang goreng memang makanan yang sudah familiar untuk kita jumpai dengan bentuk yang memanjang dan sedikit bervolume. Kali ini 10 Amazing akan menyajikan cincin kentang. Ide resep makanan ini muncul dari seorang ibu rumah tangga yang masih punya kentang di rumah dan bingung mau diolah menjadi apa. Lalu teringat dengan salah satu Ciki Rings atau makanan kemasan yang populer pada tahun 90-an. Dan jadilah makanan cincin kentang. Ayo, siapa nih sahabat 10 Amazing yang suka makanan Ciki Rings? Kalian bisa loh buat Ciki Rings kentang di rumah. Ciki Rings atau cincin kentang dibuat dengan bahan-bahan yang pasti ada di dapur. Dan proses pembuatannya sangat mudah dimengerti loh sahabat 10 Amazing. Dalam membuat cincin kentang ini, kalian hanya perlu menyiapkan 1/4 kentang, 4 sendok makan maizena, 1 sendok makan bubuk keju, keju parut secukupnya, bubuk lada, dan garam secukupnya. Dan jangan lupa, siapkan minyak untuk menggoreng cincin kentangnya ya sahabat 10 Amazing. Setelah semua bahan sudah siap, langkah pertama adalah kupas dan cuci kentang terlebih dahulu ya sahabat 10 Amazing, supaya terhindar dari bakteri atau kuman pada kentang. Lalu rebus kentang selama kurang lebih 20 menit agar kentang matang dengan sempurna. Setelah kentang selesai direbus, haluskan kentang supaya mudah dibentuk. Setelah kentang dihaluskan, campur kentang dengan maizena, keju parut, bubuk lada, dan garam. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur. Setelah semua bahan tercampur rata, bentuk adonan kentang hingga menyerupai cincin.
Setelah semua adonan selesai dibentuk, goreng adonan kentang dengan minyak panas. Lalu angkat dan tiriskan. Setelah cincin kentang sudah matang, sajikan dengan taburan bubuk keju supaya cincin kentangnya ngeju banget ya sahabat 10 Amazing. Mashed potato atau kentang tumbuk adalah makanan yang dibuat dengan cara menumbuk atau menghaluskan kentang yang sudah direbus. Resep ini pertama kali muncul pada tahun 1747 di buku resep The Art of Cookery oleh Hannah Glass. Makanan ini merupakan salah satu makanan khas barat yang mendunia. Pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-18, Thomas Jefferson membahas penemuan baru mengenai teknik penyimpanan kentang agar bertahan lama hingga bertahun-tahun dengan cara memeras semua sari yang ada pada kentang agar mencegah pemecahan pada sel-sel kentang. Namun setelah bertahun-tahun, warna kentang tersebut berubah menjadi keunguan dan memiliki rasa yang sepat. Kemudian pada pertengahan abad ke-19 terjadi penemuan baru tentang perkembangan proses pembuatan kentang tumbuk menjadi keripik kentang yang bisa dikonsumsi dalam kemasan. Kentang mungkin bukan berasal dari Irlandia, akan tetapi Irlandia menjadi negara yang paling suka dengan kentang. Pada perang antara Inggris dan Irlandia, kentang menjadi makanan pokok warga Irlandia karena kentang merupakan salah satu tanaman yang bisa menghasilkan makanan di bawah tanah. Sampai saat ini, kentang masih menjadi makanan pokok warga Irlandia. Dan pada tahun 1962, mashed potato dipopulerkan lewat lagu James Brown yang berjudul To the Mashed Potato. Pada abad ke-20 mulai ditemukan alat yang bisa menghaluskan kentang tanpa menggunakan alat tumbuk kuno yang cukup rumit. Alat ini seperti alat pelumat bawang putih yang bisa menghaluskan kentang agar menjadi butiran kecil yang seperti beras. Sahabat 10 Amazing pasti sering menemukan cemilan satu ini di pasar, angkringan, bahkan di toko kelontong juga banyak yang menjual cemilan satu ini. Cemilan populer satu ini ternyata berasal dari Prancis loh. Cemilan ini memiliki nama asli croquette yang berarti renyah atau biasa disebut sebagai kroket. Awalnya cemilan ini dimasak oleh koki istana Prancis dan menjadi makanan favorit Louis XIV atau Raja Prancis sekitar tahun 1691. Ternyata cemilan satu ini sudah populer sejak abad ke-18 loh sahabat 10 Amazing. Karena menjadi makanan favorit Raja Prancis, kroket makin populer di beberapa negara sekitarnya, seperti Belanda dan Inggris. Kroket mulai dikenal masyarakat Indonesia ketika Belanda menjajah Indonesia. Resep asli kroket ini ternyata dari bahan dasar tepung terigu, susu, dan daging. Lalu dibalut dengan telur dan tepung panir loh sahabat 10 Amazing. Namun penjajah Belanda mengganti resep kroket ini dengan berbahan dasar kentang. Dan sampai saat ini kroket menjadi makanan peninggalan penjajah Belanda. Tak hanya tersebar di negara Eropa saja, ternyata kroket juga sudah tersebar di seluruh penjuru dunia dengan ciri khas masing-masing. Pada tahun 1887, kroket mulai diperkenalkan di negara Jepang pada buku masakan Meiji era. Kalau di negara bagian Eropa, kroket berbentuk silinder atau oval. Beda dengan kroket berasal dari Jepang ini. Kroket yang berasal dari Jepang ini berbentuk sedikit pipih. Di Jepang, kroket dipanggil dengan koroke, yang terbuat dari daging cincang yang dicampur dengan hewan laut atau sayur-sayuran dan berbahan dasar dengan kentang. Koroke biasanya disajikan dengan saus yang disertai coleslaw halus dengan nasi gohan Jepang. Makanan satu ini mirip dengan tonkatsu. Koroke juga dapat disajikan sebagai hidangan pembuka. Makanan rumahan tidak pernah ketinggalan zaman. Kasrol ayam dan kentang keju ini adalah makanan rumahan yang penting
Karena ini adalah salah satu hidangan yang bisa dibuat bersama tanpa banyak persiapan. Ini adalah cara yang bagus untuk menggunakan sisa ayam atau bahan lain yang kalian miliki. Casserole ham dan kentang keju berbau bawang putih dan lezat. Rasa dan tekstur mengingatkan pada tartiflette. Casserole kentang krim dan bacon dari pegunungan Alpen, Prancis. Ini adalah hidangan memuaskan yang sempurna untuk hari bersalju. Casserole yang enak atau frittata yang mudah disajikan saat libur. Tapi tidak semua orang suka atau bisa makan telur. Jadi, saya mulai membuat casserole tanpa telur yang sama lezatnya dan layak menjadi tempat utama di atas meja makan siang. Kentang goreng keju atau kentang pasta. Disebut kentang pemakaman karena biasanya disajikan sebagai lauk pada makan malam tradisional setelah pemakaman, tetapi juga disajikan pada acara seadanya dan pertemuan sosial lainnya, terkadang dengan nama yang berbeda. Casserole kentang keju ini adalah cara sempurna untuk memberikan makanan keluarga yang pilih-pilih makanan. Dengan semua komponen kulit kentang yang diisi seperti bacon, krim asam, dan keju. Hampir tidak mungkin orang tidak menyukai casserole. Makanan ini ramah lingkungan, mengenyangkan, dan mudah dibuat vegetarian dengan menghilangkan bacon. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 olahan makanan yang terbuat dari kentang. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 makanan yang terbuat dari kentang berikutnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Donat kentang kadang disebut dengan spatnut adalah donat. Biasanya manis, yang dibuat dengan kentang tumbuk atau tepung kentang bukan dari tepung terigu. Bahan paling umum yang digunakan untuk adonan donat. Namun saat ini terdapat variasi dalam pembuatan bahannya, yakni menggunakan kentang yang dikukus, kemudian dicampur bersamaan dengan donat dari tepung terigu. Donat kentang diperkenalkan pada pertengahan 1900-an, dan sebuah resep diterbitkan pada tahun 1938. Donat kentang cenderung lebih ringan dari donat tepung, dan dibuat dengan metode yang sama dengan donat lainnya. Donat kentang punya tekstur yang lebih ringan dibanding dengan jenis donat lainnya. Menilik dari sejarahnya, donat kentang pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Kemudian menyebar ke seluruh Amerika di 500 lokasi sebelum akhirnya menipis menjadi 50 di pertengahan tahun 2000-an. Kue donat kentang mengandung karbohidrat kompleks dari kentang yang memberikan energi yang tahan lama. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh, dan mengonsumsi kue donat kentang dapat memberikan pasokan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Kue donat kentang juga mengandung serat pangan dari kentang yang bermanfaat bagi pencernaan, serta membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Kue donat kentang mengandung kombinasi karbohidrat, lemak, dan protein yang dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama setelah mengonsumsinya. Makanan ini dapat membantu mengendalikan nafsu makan berlebih dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Donat kentang memiliki beragam rasa yang bisa dinikmati, mulai dari donat yang ditabur gula halus, hingga donat dengan berbagai topping dan isian yang menggugah selera. Donat kentang memberikan variasi rasa yang menarik untuk dinikmati oleh banyak orang.
Kentang tornado adalah sebuah makanan jalanan populer di Korea Selatan, yang aslinya dikembangkan oleh Chung On-sok dari Agrikultur Heori Inc. Kentang tornado juga disebut sebagai tornado potatoes atau dalam bahasa Korea dikenal dengan hweri gamja. Tornado kentang juga sering disebut sebagai kentang ulir atau kentang spiral. Kentang tornado atau biasa disebut dengan kentang spiral atau kentang ulir adalah makanan yang sempat populer di Korea Selatan. Makanan yang berbahan baku kentang utuh goreng yang dipotong spiral dan dihidangkan dengan tusuk sate dan dibumbui dengan berbagai macam penyedap rasa seperti bawang, keju atau madu. Tak cuma di Korea, jajanan kentang tornado atau kentang spiral ini juga ada di Jakarta sejak beberapa tahun yang lalu. Kentang tornado ini biasanya diberi taburan bumbu perasa untuk membuatnya lebih nikmat. Kini ada juga mesin khusus untuk mengiris kentang tornado agar lebih praktis. Bahkan sudah dijual di Indonesia. Kentang ini diiris tak putus lalu ditusuk menggunakan tusuk sate panjang dan direnggangkan hingga berbentuk tornado atau ulir. Walaupun tidak terkenal tteokbokki dan odeng, tampilan kentang tornado sangat menarik mata dan terbilang unik. Setelah kentang tornado ditusuk ke tusukan sate panjang, kemudian digoreng hingga kering. Jika sudah, kentang tornado tersebut diberi macam-macam bumbu. Biasanya penjual kentang tornado akan menanyakan jenis bumbu yang diinginkan pembeli. Bumbu yang dimaksud biasanya berupa taburan keju, bubuk bawang merah, atau bubuk bawang putih. Jika kalian menyukai makanan pedas manis, bisa juga menambahkan bumbu seperti bubuk cabai hingga olesan madu. Jika kalian memakan kentang tornado, diharapkan untuk berhati-hati, sebab ukurannya sangat panjang dan ditusuk dengan tusuk sate yang panjang dan tajam. Jika paella dikenal dengan hidangan yang paling terkenal di Spanyol karena kemewahannya, kalian juga bisa menemukan patatas bravas ini dengan kesederhanaannya. Ini berasal dari Madrid setelah Spanyol menaklukkan kerajaan Inca pada tahun 1542. Resep asli hidangan ini menggunakan kentang yang dipotong sekali gigit, yang diberi saus tomat pedas yang disajikan dengan keadaan yang panas. Oleh karenanya, makanan ini diberi nama patatas bravas. Patatas berarti kentang dan bravas berarti pedas yang panas dan saus pedas. Kentang ini populer karena cita rasa kentang goreng yang dipadukan dengan saus khas. Patatas bravas tradisional menggunakan saus tomat yang dicampur dengan sedikit cuka dan sejumput cabai rawit. Dengan adanya perkembangan zaman, makanan ini mulai dikreasi dengan berbagai bahan lainnya. Seperti kata lain yang menggunakan minyak zaitun, cabai, paprika, dan cuka untuk membuat saus bravas. Setiap koki dan juru masak memiliki resep saus masing-masing. Ada yang menggunakan tomat, dan ada juga yang menambahkan paprika dan bahan lainnya untuk menciptakan cita rasa yang baru dan berbeda. Bawang putih Ailoi adalah tambahan umum dalam membuat saus. Karena bawang putih Ailoi memiliki peran penting untuk menyeimbangkan cita rasa pada bumbu. Seperti patatas bravas yang dibuat oleh Sergio Arola dari Vicul, yang merupakan salah satu interpretasi yang sempurna, dengan kentang yang diukir menjadi silinder dan digoreng dengan sempurna. Kemudian saus bravas yang disalurkan di tengah kentang dengan aioli bawang putih kental di atasnya, memberikan cita rasa lembut, pedas, renyah yang sempurna. Potato wedges adalah makanan yang berasal dari Australia. Makanan ini awalnya hanya makanan pendamping stik daging di Australia. Nama makanan ini diambil dari bahasa Inggris yakni potato yang berarti kentang.
dan wedges yang berarti irisan. Cemilan ini sejatinya cocok untuk disantap sembari meminum teh atau kopi sambil bersantai, nongkrong, membaca buku, hingga menonton film. Sebab potato wedges termasuk salah satu cemilan yang praktis dan sungguh nikmat. Makanan ini biasanya kita jumpai di kafe kekinian sebagai teman ngeteh atau ngopi bareng teman. Berbeda dengan kentang goreng pada umumnya, potato wedges dibuat tanpa dikupas kulitnya dan dipotong dengan potongan yang condong tebal dan tidak beraturan. Kemudian dipanggang atau di oven. Ketebalan tersebut bertujuan agar ketika digigit, kentang memiliki tekstur yang crispy di luar dan lembut di dalamnya. Tekstur ini didapatkan dari cara pengelolaan kentang dengan dipanggang atau di oven sehingga mengurangi jumlah penggunaan minyak. Makanan ini biasanya disantap dengan saus cabai manis, mayones, saus tomat atau kombinasi ketiganya dengan taburan bumbu paprika atau garam dan merica. Sehingga memunculkan cita rasa yang gurih, manis, dan crispy di luar dan lembut di dalam. Karena memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, potato wedges cocok untuk dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Karena memiliki kandungan mineral, protein, kalsium, dan karbohidrat yang cukup untuk kebutuhan tubuh. Untuk sahabat 10 Amazing yang sedang dalam proses diet, tak ada salahnya untuk mencoba cemilan yang enak, sehat, dan bergizi ini loh. Kue lumpur merupakan jajanan tradisional yang mudah kita jumpai di pasar atau toko kue tradisional. Makanan ini terbuat dari bahan utama yakni kentang, tepung, gula, dan telur. Kue lumpur memiliki rasa manis dan tekstur lumer di mulut. Jajanan pasar ini bisa kamu buat di rumah tanpa perlu oven. Kelapa parut menjadi hiasan yang diletakkan di atas kue. Kini kismis telah menjadi topping baru untuk kue lumpur. Karena kue ini tergolong kue basah sehingga tidak dapat bertahan lama. Banyak ahli sejarah menyatakan jika kue lumpur dikenal oleh orang Portugis saat menjajah Indonesia. Kue lumpur terinspirasi dari kue khas Portugis yang disebut pastéis de nata. Kue tersebut biasanya terbuat dari custard yang merupakan campuran susu dan kuning telur. Ketika berada di Indonesia, bangsa Portugis membuat adonannya sesuai dengan bahan yang sering ditemukan di Indonesia. Ada yang terbuat dari kentang ataupun tepung terigu. Gizi yang terkandung dalam kue lumpur adalah karbohidrat dari kentang, protein nabati, dan diperlengkap dengan protein hewani dari telur, lemak dari santan. Macam-macam kue lumpur dapat ditemukan berdasarkan bahan yang ditambahkan pada saat pembuatan. Di antaranya seperti kue lumpur kentang, kue lumpur keju, kue lumpur kacang hijau, kue lumpur pisang, kue lumpur singkong, kue lumpur labu isi sayur, kue lumpur jagung isi sayur, kue lumpur palma, kue lumpur jagung nata koko, kue lumpur nangka, dan masih banyak lagi. Bagaimana sahabat 10 Amazing? Kalian tertarik untuk mencoba masakan yang mana? Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.